Selamat siang sahabat rumah GWF, panjang umur, hal-hal baik panjang umur pertanian. Saya Diriana, owner dari rumah GWF. Banyak pertanyaan di kolom komentar baik itu YouTube ataupun TikTok. Rumput apa saja yang rekomendasi untuk domba ataupun ya sapi ataupun kambing. Ya intinya ruminansia ya. Sahabat rumah GWF, sebenarnya untuk rumput itu apapun bagus, tetapi kita lihat dari sisi produksi, kita lihat juga dari sisi palatabilitas, ataupun kita lihat juga dari kandungan ataupun nutrisi, misalnya dari PK ataupun protein kasar. Nah, untuk jenis rumput sebenarnya banyak banget, dan untuk saat ini saya sendiri kurang lebih ada 11 jenis rumput. Dari 11 jenis rumput tersebut itu semuanya dari produksi itu berbeda, tapi ada yang hampir sama saja. Namun untuk menjelaskan 11 jenis rumput tersebut terlalu banyak, akhirnya saya lebih memilih ya. Jadi ini atas dasar sepengetahuan saya dan pengalaman saya ya sahabat rumah GWF, dan dari tingkat pemesanan yang lebih diminati oleh para peternak. Yang pertama itu rumput pakcong. Kenapa rumput pakcong ini cukup bagus? Ya karena harganya agak lebih murah secara bibit ya. Tetapi sebenarnya pakcong ini saya yakin 1 atau 2 tahun ke depan bakal kalah sama rumput Biovitas. Biovitas itu produk dari BP Biogen. Kenapa? Kalau misalkan pakcong dan Biovitas itu sebenarnya hampir sama ya, secara daun, secara batang, secara produksi. Dan yang membedakan itu secara PK ataupun protein kasar. Kalau misalkan Biovitas itu kisaran angka di 18% ya. Kalau pakcong ya kisaran 15 sampai 16%-an lah. Dan si Biovitas ini, kenapa saya katakan Biovitas nanti kedepannya lebih unggul? Ya karena sepengalaman saya Biovitas lebih tahan dari kekeringan ya. Maksudnya dari musim panas. Tapi kenapa kok sekarang Biovitas secara tingkat peminat masih kurang? Karena yang pertama, untuk budidaya Biovitas ini masih jarang, masih sedikit. Sedangkan pakcong itu sudah familiar, udah umum. Mungkin sebagian besar para peternak udah pada tahu tentang rumput pakcong. Dan saya yakin untuk kedepannya pakcong ini bisa kalah sama Biovitas. Ya ini sesuai dengan pengalaman saya sendiri ya. Dan untuk selanjutnya dari kedua jenis tersebut sebenarnya yang mirip itu ada pakcong, ada Biovitas, ada Gamma Umami, terus ada Biograss, ada Napier Taiwan. Itu sebenarnya hampir sama secara tekstur daun, secara batang, secara pertumbuhan. Cuman yang membedakan itu ada Napier Taiwan, dia banyak bulunya. Nah itu dia. Di antara 5 jenis tersebut saya pilih si rumput Biovitas, karena ya itu dia, untuk Biovitas lebih madep lah, lebih oke. Nah itu jenis rumput yang secara tinggi untuk bibit itu bisa nyampe 5 meter. Dan kalau misalkan untuk pakan ya 2 meter itu udah bisa diambil lah. Paling tingginya sekitar 2 meteran ya untuk jadikan pakan. Kalau misalkan untuk produksi itu semuanya hampir sama dari kelima jenis tersebut. Oke. Berarti ada Biovitas dan pakcong ya, dari 5 jenis yang cukup tinggi, produksinya sama, daun sama, batang sama. Saya pilih Biovitas dan pakcong, dan lebih ke Biovitasnya sih, lebih ke Biovitasnya. Oke sahabat rumah GWF, yang selanjutnya ada rumput odot. Rumput odot ini salah satu jenis rumput yang
ya gajah mini, disebutnya itu gajah mini itu karena ya si tingginya paling tinggi odot biasa itu untuk jadi bibit ya sekitar paling maksimal 2 meter, itu pun jarang ya, itu untuk bibit ya. Kalau misalkan untuk rumput paling ya 1 meteran itu, kalau misalkan untuk jadikan pakannya. Kenapa odot? Karena secara palibilitas juga, tingkat kesukaan ya oke lah, secara tekstur juga cukup oke. Dan odot ini eh, agak kekurangannya di musim kemarau, itu ada bedanya di musim kemarau. Pokoknya pakcong odot secara musim kemarau kalah sama biopitas. Tapi kenapa odot direkomendasikan? Karena cara palatabilitas itu oke, tingkat kesukaan oke, cuman secara kandungan protein kasar itu di bawah pakcong. Ya saya baca-baca itu kisaran ada yang 11 sampai 12% itu rumput odot. Dan untuk selanjutnya yang lebih pendek dari odot itu ada Staria. Kenapa Staria? Itu cepat banget secara pertumbuhannya. Pokoknya pengalaman saya, rumput yang paling cepat itu rumput Staria. Dan si Staria ini teksturnya sangat lembut banget. Cuman secara PK saya baca-baca juga itu hampir imbangan sama odot ya. Maksudnya PK itu protein kasar. Itu bisa saja di bawah odot untuk kandungan protein kasar dari rumput Staria. Tapi palatabilitas, tingkat kesukaan ternak itu cukup tinggi, dan dari produksi tentunya dia lebih rendah dibandingkan odot. Jadi dari ketiga jenis tersebut, misalkan yang pertama tadi ada, bisa pilih biopitas atau pakcong. Kalau saya lebih ke biopitas. Biopitas itu secara produksi ya lebih unggul dibanding odot, dan odot kalau dibanding Staria itu lebih unggul odot. Nah dari ketiga jenis tersebut bisa dipilih lagi ya, dari 11 jenis rumput saya pilih lagi 3. Dari 3 jenis rumput tersebut mungkin bisa dikolaborasikan, ada kita tanam biopitas, ada odot juga, ada Staria juga. Dan nanti kedepannya saya yakin odot super, tapi odot super ini kita terbatas karena kita pengembangan sendiri dari hasil bibit yang kita kayak riset-riset sederhana, itu terbatas, dan yakin kedepannya odot biasa bakal terkalahkan oleh rumput odot super. Itu odot super lebih adep, lebih jos. Dan dari ketiga jenis tersebut itu adalah dari pandangan saya dan tingkat pengalaman saya, karena secara tingkat pemesanan itu odot, biopitas, pakcong itu lumayan cukup tinggi. Tapi ya biopitas ini harganya masih agak tinggi, agak mahal di atas pakcong, makanya yang ngembangin sedikit. Makanya 1 tahun 2 tahun kemudian saya yakin biopitas akan merajai rumput. Oke, mungkin itu saja ya video kali ini terkait tentang banyak di kolom komentar yang menanyakan hal tersebut. Semoga video ini bisa bermanfaat. Terima kasih, panjang umur, hal-hal baik, panjang umur pertanian.